Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan tentang perilaku konsumen dalam konteks jasa yang beranggotakan Rina Husnamalina 2019-241. Yang kedua ada Muhammad Andi 2019-248. Yang ketiga ada Dian Pitasari 2019-246. Dan yang keempat ada Hartatik 2019-258. Yang pertama ada tahap konsumsi jasa. Tahap konsumsi jasa itu ada 3. Yang pertama itu ada tahap pra pembelian, yang kedua interaksi jasa, dan yang ketiga ada pasca interaksi. Evaluasi konsumen dalam pemilihan jasa. Evaluasi konsumen dalam pemilihan jasa. Yang pertama itu ada kita menganggap bahwa setiap konsumen melihat produk sebagai kumpulan atribut produk. Yang kedua ada konsumen akan memberikan tingkat arti penting berbeda terhadap atribut berbeda menurut kebutuhan dan keinginan unit masing-masing. Yang ketiga ada konsumen mungkin akan mengembangkan satu himpunan keyakinan merek mengenai di mana posisi setiap merek pada setiap atribut. Yang keempat, harapan kepuasan produk total konsumen akan bervariasi pada tingkat atribut yang berbeda. Yang kelima, konsumen sampai pada sikap terhadap merek berbeda lewat beberapa prosedur evaluasi. Persepsi resiko. Persepsi resiko ketika menilai produk jasa yang bersaing, konsumen biasanya mencoba untuk menilai penyelenggaraan dari setiap layanan atribut yang dianggap penting bagi mereka dan memilih layanan yang dianggap paling baik dalam memenuhi kebutuhan mereka. Bagaimana konsumen menangani persepsi tersebut atau persepsi resiko? Metode-metode mengurangi resiko bagi konsumen. Yang pertama itu mencari informasi dari sumber terpercaya. Yang kedua, melihat ulasan di internet untuk membandingkan jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, mempercayakan kepada perusahaan yang bereputasi baik. Yang ketiga itu ada mengunjungi fasilitas layanan jasa untuk menilai sebelum melakukan pembelian. Yang kelima, mencari generasi dan jaminan. Dan yang terakhir, menanyakan kepada karyawan perusahaan mengenai produk jasa. Persepsi resiko. Para pelanggan adalah para penghindar resiko dan cenderung akan memilih layanan jasa dengan persepsi resiko yang rendah. Oleh karena itu, perusahaan perlu bekerja secara proaktif untuk mengurangi persepsi pelanggan akan risiko. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan perusahaan? Metode mengurangi risiko bagi perusahaan. Yang pertama, mendorong para pelanggan prospektif untuk mengenali layanan dari brosur, situs, web, dan video. Dan yang kedua, menawarkan uji coba gratis terhadap jasa yang dimiliki. Dan yang ketiga, menggunakan manajemen bukti. Yang keempat, menunjukkan bukti kualifikasi. Yang kelima, mendorong para pelanggan prospektif untuk mengunjungi fasilitas layanan sebelum melakukan pembelian. Yang keenam, membuat iklan. Dan yang ketujuh, menerapkan prosedur keamanan untuk membangun rasa yakin dan percaya. Dan yang terakhir, ada menawarkan jaminan layanan seperti garansi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, ada ekspektasi terhadap layanan.
Jadi, ekspektasi terhadap layanan itu ekspektasi yang dibentuk dalam proses pencarian dan pengambilan keputusan. Dan hal ini sangat dipengaruhi oleh pencarian informasi dan pengevaluasian atribut-atribut produk. Di sini ada komponen-komponen ekspektasi. Ada 4 komponen. Yang pertama itu ada layanan yang diinginkan atau desired service. Yang kedua ada layanan yang memadai atau adequate service. Yang ketiga ada layanan yang diperkirakan atau predicate service. Dan yang keempat ada zona toleransi, zone of tolerance. Jadi yang untuk layanan yang pertama, yaitu komponen yang pertama, layanan yang diinginkan, itu adalah jenis layanan yang diharapkan untuk diterima oleh para pelanggan. Karena hal ini tuh ini tuh adalah tingkat harapan suatu kombinasi akan apa yang para pelanggan anggap dapat dan harus diantarkan dalam konteks kebutuhan pribadi mereka. Nah, untuk yang komponen kedua, layanan yang memadai, ini tuh tingkat minimal layanan yang akan diterima pada pelanggan tanpa mengalami suatu kekecewaan. Komponen yang ketiga itu ada layanan yang diperkirakan. Jadi layanan yang diperkirakan ini adalah tingkat layanan yang oleh para pelanggan diantisipasi untuk diterima. Dan yang terakhir ada zona toleransi. Jadi zona toleransi ini akan sulit bagi perusahaan untuk mencapai kualitas layanan yang konsisten pada semua titik layanan yang tersebar pada saluran distribusi, cabang, dan ribuan pegawai. Lalu ada layanan kontak tinggi dan rendah. Layanan kontak tinggi rendah itu adalah jasa yang melibatkan beberapa tingkat kontak dengan pelaksanaan layanan. Sini ada layanan kontak rendah. Layanan kontak rendah itu di ujung lain dari spektrum layanan kontak rendah, melibatkan hanya sedikit. Itu pun bila ada kontak fisik antara para pelanggan dan para penyedia layanan. Sebaliknya, kontak terjadi dalam suatu jarak melalui media elektronik atau saluran distribusi fisik, sebuah tren yang sedang berkembang pesat di masyarakat yang berorientasi pada kenyamanan. Nah, jadi untuk layanan kontak tinggi itu menggunakan layanan kontak tinggi yang memerlukan interaksi antara para pelanggan dan organisasi selama proses pelayanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model surfaction. Semua produk, baik barang atau jasa, memberikan manfaat bagi konsumen. Konsep manfaat adalah enkapsulasi manfaat berwujud dan tidak berwujud dalam pikiran konsumen. Salah satu model sangat sederhana namun kuat yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman pelayanan adalah model surfaction atau surfaction model. Model surfaction ini mempunyai 4 faktor yang mempengaruhi jasa konsumen secara langsung. Di antaranya yaitu yang pertama ada service gap. Jadi service gap ini merujuk pada penggunaan bukti fisik untuk merancang lingkungan jasa. Karena ketidaknampakan jasa, pelanggan ini memiliki kelemahan dalam mengevaluasi kualitas jasa secara objektif. Oleh karena itu, pelanggan cenderung melihat pada bukti fisik yang menyangkut pada jasa untuk membantu mereka dalam membuat sebuah evaluasi. Jadi tanpa melihat keragaman yang digunakan, semua perusahaan jasa itu perlu mengetahui betapa pentingnya mendesain service gap ini, karena perannya itu ada di dalam pengemasan jasa, memfasilitasi proses pengiriman jasa, hingga memberikan nilai beda pada sebuah perusahaan dibandingkan dengan perusahaan pesaing. Lalu model surfaction yang kedua yaitu ada kontak personal atau service provider. Kontak personal ini adalah para pekerja selain pemberi jasa pertama yang secara singkat berinteraksi dengan pelanggan, tidak memperhatikan lokasi pengiriman jasa. Interaksi antara pelanggan dan kontak personal atau pemberi jasa adalah biasa.
Secara jelas, personal jasa merupakan faktor pembeda hasil jasa. Terkadang menjadi hal yang susah bagi sebuah perusahaan untuk membedakan diri mereka dari pesaing dalam hal keuntungan yang mereka berikan atau dalam proses pengiriman jasa. Lalu yang ketiga yaitu ada other customers. Pada akhirnya, kesuksesan dari banyak pemberian jasa tergantung pada bagaimana efektifnya perusahaan jasa itu mengatur para klien. Banyak dari pemberi jasa seperti restoran, rumah sakit, perusahaan penerbangan, dan ruang praktek dokter memberikan jasa kepada banyak pelanggan pada saat yang sama. Oleh karena itu, pelanggan tertentu bisa memberikan pengalaman jasa pada pelanggan yang lainnya. Lalu yang modal surveillance yang keempat yaitu organisasi dan sistem. Sejauh ini, surveillance model menyatakan bahwa keuntungan yang dapat pelanggan harus oleh yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi keuntungan diperoleh dari proses interaktif yang terjadi dalam pengalaman jasa. Tentu komponen yang nampak tidak dapat berdiri sendiri dan yang pasti mereka harus didukung oleh komponen yang tidak nampak. Oleh karena itu, walaupun mereka tidak terlihat oleh pelanggan, mereka punya efek yang dalam atas pengalaman jasa yang dirasakan pelanggan. Next. Interaksi jasa sebagai bentuk teater. Karena proses pengantaran layanan terdiri dari serangkaian kejadian yang dialami oleh para pelanggan, itu sebagai sebuah pertunjukan, teater merupakan metafora yang bagus untuk jasa dan penciptaan pengalaman pelanggan melalui sistem surveillance. Jadi, interaksi jasa sebagai bentuk teater itu ada dua, yaitu fasilitas layanan, di mana sebagai sebuah panggung di mana drama dimainkan. Lalu untuk personel garis depan seperti layaknya pemain drama memiliki peranan sebagai aktor dan didukung oleh tim produksi di belakang panggung. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori peran dan naskah. Next. Teori peran sendiri yaitu sekumpulan pola perilaku yang dipelajari melalui pengalaman dan komunikasi untuk dilakukan seseorang dalam sebuah interaksi sosial untuk mencapai tujuan secara maksimal dan efektif. Sedangkan teori naskah yaitu sebuah naskah layanan atau service script memerincikan berbagai rentetan perilaku pegawai dan pelanggan yang harus dilakukan selama penghantaran layanan. Next. Selanjutnya yaitu evaluasi jasa dan penentuan kepuasan. Next. Para pelanggan memiliki beberapa prediksi tertentu mengenai tingkat layanan sebelum mengonsumsi. Tingkat prediksi biasanya adalah hasil dari proses pencarian itu. Dalam hal ini, proses layanan, pelanggan mengalami penyelenggaraan layanan dan membandingkannya dengan tingkat layanan yang telah diprediksi sebelumnya. Next. Ketika ekspektasi pelanggan terpenuhi, maka pelanggan akan terpuaskan. Namun, dalam pasar yang non-kompetitif atau dalam kondisi di mana pelanggan tidak memiliki kebebasan memilih, ada resiko dalam mendefinisikan kepuasan pelanggan secara relatif terhadap ekspektasi sebelumnya. Next. Terima kasih. Ini presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.